Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Jumat 3 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saudara-saudari seiman, setiap orang beriman pasti memiliki kebanggaan akan agamanya masing-masing. Agama diyakini sebagai jalan yang benar untuk menuju pada keselamatan dan kehidupan kekal. Begitu pula dengan kita sebagai pengikut Kristus. Kita pun harus bangga karena beriman kepadanya. Namun seringkali kesetiaan kepada iman kita akan Kristus mudah terombang-ambing. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan-raguan dalam diri kita. Saudara-saudari seiman, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus, dua orang rasul Yesus. Tidak banyak kisah mengenai dua rasul itu, namun dari teks kitab suci yang minim informasi tentang mereka, banyak yang dapat diwariskan dari mereka kepada kita. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, dikisahkan bagaimana Rasul Paulus menegaskan kembali inti Injil yang diwartakan kepada umat di Korintus yang imannya sedang terombang-ambing. Paulus menegaskan bahwa inti Injil yang diwartakannya adalah bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Paulus meluruskan dan menegaskan hal ini karena ada orang lain yang muncul di Korintus dan mewartakan Injil yang menyesatkan. Saudara-saudari seiman, penegasan yang sama juga disampaikan oleh Yesus di dalam Injil lewat dialognya dengan Rasul Filipus. Dalam dialog itu Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Hal ini mau menunjukkan bahwa Filipus menginginkan bukti nyata untuk percaya. Namun Yesus meyakinkan dia bahwa dia dan Bapanya adalah satu. Yesus menegaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mengenal Bapa adalah tujuan dari pencarian iman kita. Tanpa mengetahui asal-usul dan tujuan hidup kita, harapan kita hanyalah sebatas aspirasi manusia, dan kita hanya bisa mengatakan, "Mari kita makan dan minum sebanyak mungkin, sebab besok kita mati." Hidup kita hanyalah untuk hari ini dan tidak memiliki tujuan yang pasti. Saudara-saudari seiman, dalam kehidupan nyata seringkali kita meminta bukti untuk bisa mempercayai seseorang, baik kata maupun tindakannya. Selain itu, dalam lingkup yang lebih luas, sering muncul situasi di mana kita sulit untuk percaya terhadap sesuatu atau seseorang jika tidak ada bukti nyata. Hal ini menunjukkan bahwa orang enggan mempercayai janji-janji semata. Orang membutuhkan pula bukti atau tindakan nyata. Sebagai pengikut Kristus, mungkin kita juga merupakan salah seorang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita belajar kebenaran hidup dalam diri Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk menghargai anugerah kehidupan yang diwartakannya, yang diberikannya dengan baik dan penuh sukacita. Saudara-saudari seiman, lewat bacaan-bacaan hari ini, kita semua yang telah dibaptis menerima tugas untuk melakukan karya-karyanya yang dipercayakan kepada kita. Inilah tugas misioner kita, yaitu untuk menghadirkan karya Bapa dan Putranya di tengah dunia zaman ini. Agar melalui karya-karya kita, banyak orang semakin mengenal Bapa dan Putranya. Sebagaimana kehadiran Yesus untuk menunjukkan wajah Bapa kepada kita,
Dan kini tugas itu menjadi tugas kita untuk melanjutkan misi Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kita berpartisipasi dalam identitas Yesus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi sesama kita. Melalui karya misi yang dipercayakan kepada kita, kita juga yakin bahwa Injil dapat disebarkan ke seluruh dunia, kepada segala bangsa, agar mereka semua menjadi satu. Dan itulah kerinduan Allah sendiri, agar kita semua menjadi satu. Dengan demikian, kita pun akhirnya menjadi satu bersama dengan Bapa dan Putra dalam kerajaannya, jika kita selalu setia kepadanya. Tuhan memberkati.